Ya, anak-anak eh, masih berlanjut dengan materi yang sebelumnya ya. Di materi sebelumnya kita bahas terkait persebaran flora fauna ya. Jadi fauna itu ada 3 tipe, Asiatis atau Oriental. Kemudian bagian tengah Indonesia itu ada tipe peralihan, bagian timurnya ada tipe Australis. Flora Indonesia ini tipenya Malaysiana ya, dengan 4 tipe kawasan yang berbeda, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, dan juga stepa. Kita juga bahas terkait dengan flora fauna endemik yang khas Indonesia, hanya ada di Indonesia, dan juga yang langka. Nah, kenapa bisa langka, kenapa bisa punah, nanti kita bahas setelah membahas manfaat. Apa sih manfaat keanekaragaman hayati? Ada banyak tumbuhan dan hewan di Indonesia itu manfaatnya apa sih? Satu, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa belajar ya. Jadi belajar terkait hewan dan tumbuhan ini kita bisa pelajari. Ya, jadi ilmu pengetahuan, pendidikan seperti yang kita pelajari hari ini, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, kita mempelajari terkait di Sumatera tuh ada gajah. Gajah itu termasuknya Asiatis. Ini kan jadi satu ilmu pengetahuan ya. Ini jadi satu pendidikan. Nanti misalkan, kita pelajari terkait matoa. Matoa adanya di Papua. Nah, ini juga satu bentuk ilmu pengetahuan. Dikembangkanlah. Ya, jadi tumbuhan hewan ini bisa dikembangkan. Nantinya jadi obat dan segala macamnya. Nanti ada di manfaat selanjutnya. Kemudian juga bisa dijadikan tempat rekreasi dan wisata. Ya, jadi wisata alam. Kita bisa wisata alam, tempat rekreasi misalkan seperti kebun binatang. Ya, kalau kamu ke Cibodas di Bogor itu juga kan jadi satu tempat wisata, selain juga menjadi sumber ilmu untuk pengetahuan belajar di sana. Kemudian jadi sumber pangan ya. Jadi sumber pangan ini di Indonesia ini limpah sekali tumbuhan ya. Jadi bisa dijadikan sumber pangan, baik itu tumbuhannya, hewannya, termasuk rempah-rempahnya. Jadi sangat banyak jenisnya ya, sehingga bisa dijadikan sumber pangan dikonsumsi gitu. Itu untuk keanekaragaman hayati manfaatnya. Kemudian sumber sandang dan papan. Nah, ini sumber sandang dan papan ini ada banyak macam pohon ya, tumbuhan di Indonesia. Ini bisa dijadikan bahan-bahan bangunan, menjadi sumber sandang dan papan ya. Kertas, kita nulis nih di buku, kertasnya dari mana? Dari pohon. Nah, pohonnya ini merupakan pemanfaatan dari keanekaragaman hayati. Kemudian juga sebagai sumber obat dan kosmetik. Ada begitu banyak macam tumbuhan dan hewan, dan ini bisa jadi sumber obat. Misalkan nih, yang sederhana saja, misalkan daun jambu biji, bisa mengobati sakit diare. Nah, ini kan satu pemanfaatan untuk sebagai sumber obat. Atau misalkan bengkuang nih untuk mencerahkan kulit. Ini juga jadi satu bentuk pemanfaatan di bidang kosmetik. Kemudian juga menjadi nilai budaya dan sosial. Tumbuhan-tumbuhan, hewan ini bisa dijadikan nilai budaya sosial. Misalkan nih, misalkan nih tumbuhan melati nih, bunga melati. Di upacara-upacara pernikahan, nah ini biasanya ada bunga melati. Bunga melati di sini satu bentuk keanekaragaman hayati yang dijadikan sebagai nilai budaya. Kemudian misalkan nih ada daerah seperti di Jakarta ya. Di Jakarta tuh ada elang bondol. Nah, elang ini sendiri kan sebetulnya hewan dan dia dijadikan maskot ya, maskot Jakarta. Nah, ini salah satu nilai budaya ya. Ibu-ibu berkumpul sore hari, mereka bersosialisasi sambil makan sirih. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi nilai-nilai sosial ya. Nilai budaya sosial ini mencakup upacara-upacara adat ya, yang menggunakan berbagai macam tumbuhan dan hewan. Ya, itu untuk nilai budaya dan sosial, itu untuk manfaatnya. Kemudian masuk nih kita, apakah pemanfaatan itu selalu baik? Iya, jelas. Tetapi ketika berlebihan, ini yang merugikan. Akhirnya timbul kerusakan bahkan sampai kepunahan. Nah, apa saja sih kegiatannya? Salah satunya adalah eksploitasi hayati secara berlebihan. Jadi kalau eksploitasi itu apa? Digunakan tapi berlebihan. Jadi bukan cukup tapi berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan bahkan berkurang. Kemudian perburuan liar. Harimau itu dilindungi, gajah dilindungi, tapi kemudian diburu secara liar, ilegal, tanpa izin. Diambil gadingnya, kemudian diambil
kulit harimaunya, ya, dijadikan tas, misalkan jadikan selimut. Nah, ini yang disebut dengan perburuan liar karena diambil secara ilegal kemudian dieksploitasi. Nah, ini yang merusak keanekaragaman hayati. Penebangan liar pun sama, ya. Jadi hutan-hutan dibabat pohonnya tanpa melakukan reboisasi, penanaman ulang, tanpa perencanaan yang baik, sehingga ini menyebabkan kerusakan atau menyebabkan habitat tempat hewan dan tumbuhan lainnya itu rusak. Sehingga ya kalau sudah rusak bisa terjadi kepunahan, kematian pada hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan tersebut gitu. Kemudian pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, pencemaran tanah, air, dan udara ini juga bisa mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati, kerusakan pada hewan dan tumbuhan. Memancing di laut menggunakan bom. Yang mau dipancing 2-3 jenis ikan, tapi yang mati bisa sampai ribuan, ya, gitu. Dan jenis ikannya nggak 1, 2, 3, tapi banyak. Nah, ini mengakibatkan kerusakan, ya, berkurangnya keanekaragaman hayati. Kemudian perubahan iklim global. Nah, perubahan iklim global ini salah satunya tadi ada pencemaran udara, ya, pencemaran udara dari misalkan asap pabrik yang memang tidak melakukan filterisasi, ya, tidak melakukan penyaringan, atau dari asap kendaraan yang tidak sempurna, dari berbagai macam pembakaran liar gitu. Ini bisa mengakibatkan pencemaran di udara yang akhirnya menyebabkan ozon berlubang. Kalau ozonnya berlubang, sinyal ultravioletnya bisa masuk ke bumi gitu, tapi tidak bisa dikembalikan lagi keluar bumi, akhirnya menyebabkan kepanasan, ya. Panas inilah yang mengakibatkan perubahan iklim global. Nah, kalau sudah iklim globalnya berubah, jadi panas, kadang jadi tiba-tiba hujan, ya. Ini yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam ekosistem. Kalau ekosistemnya nggak seimbang, hewan dan tumbuhan ini bisa terganggu juga keseimbangannya, gitu. Kemudian industrialisasi kehutanan dan pertanian. Jadi lahan-lahan hutan, lahan-lahan pertanian yang memang harusnya ditanami tumbuhan, yang memang menjadi habitat para hewan, ini diindustrialisasi, artinya dibabat, kemudian dibuatkan bangunan-bangunan industri, bangunan-bangunan perumahan. Nah, hal-hal semacam ini yang mengakibatkan rusaknya keanekaragaman hayati. Ada lagi, misalkan nih, daya regenerasi rendah. Memang hewan dan tumbuhan itu reproduksinya rendah, nilai reproduksinya rendah, regenerasinya rendah, untuk punya keturunan lagi itu rendah. Sehingga ini juga yang mengakibatkan kekurangan atau punahnya keanekaragaman hayati. Nah, ini salah satu eksploitasinya, ya, dikonsumsi. Nah, ini satu bentuk eksploitasi. Bagaimana sih caranya supaya keanekaragaman hayati ini tetap berlangsung, dia tidak berkurang, tidak rusak, tidak punah gitu. Salah satunya adalah dengan penghijauan dan reboisasi. Jadi kita bisa mulai dengan di lingkungan sekitar, kita banyak menanam tumbuhan, ini salah satu upaya penghijauan. Atau ketika industri-industri misalkan pabrik kertas, kemudian mereka membutuhkan 10 pohon, maka dilakukan kembali penanaman 10 pohon. Nah, ini yang kita maksud dengan reboisasi. Kemudian pengendalian hama secara biologi. Jadi tidak dilakukan misalkan penyemprotan hama ini dengan zat kimia, tapi menggunakan upaya-upaya biologi yang tentu sudah dibuat melalui banyak rekayasa, ya. Kemudian penebangan hutan dengan cara perencanaan yang baik, ya tadi. Kalau mau babat hutan, ambil 1000 pohon, ya tanam lagi 1000 pohon baru gitu. Ini perencanaannya baik gitu. Kemudian dilihat dulu apakah ini habitat yang bagaimana, jadi dilihat, dianalisis dulu. Itu untuk penebangan hutan. Tentu direncanakan dengan baik. Usaha pemeliharaan hewan, ya, sehingga menghasilkan varietas tanaman hewan yang unggul. Ini sebetulnya kita pelajarinya di bioteknologi. Jadi nanti ini kita bahas di bioteknologi. Yang artinya pemeliharaan hewan di sini adalah kita pilih bibit-bibit atau sifat-sifat genetik dari hewan dan tumbuhan yang memang unggul. Kita ingin bikin mangga yang manis aja. Jadi nanti diambil nih sifat-sifat manisnya aja dari induk betina maupun induk jantannya. Atau bahkan kita ambil hanya dari induk betina, kemudian kita perbanyak. Nah, ini yang disebut dengan usaha pemeliharaan hewan maupun tanaman. Kemudian pembuatan suaka marga satwa dan cagar alam. Nah, ini sebetulnya dikonservasi. Kalau kita pernah
sepertinya kamu pernah belajar ini waktu SMP, ada in situ, ada ex situ. In situ artinya dia ini dikonservasi masih di dalam lingkungannya, di habitatnya. Ex situ berarti di luar. In situ ini contohnya adalah cagar alam, ya, atau taman nasional. Kemudian kalau ex situ ini misalnya kebun binatang. Jadi upaya-upaya untuk melindungi hewan tumbuhan baik di dalam lingkungannya sendiri ataupun di luar lingkungannya gitu, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga hewan-hewan ini dan tumbuhan ini tetap hidup. Kemudian juga melindungi sistem pengetahuan masyarakat tradisional gitu. Nah, maksudnya di sini adalah kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati ini boleh kok, tapi jangan berlebihan. Jadi jangan sampai misalkan ada beberapa upacara adat yang memang menggunakan hewan-hewan yang langka. Nah, ini yang perlu kita edukasi bahwa ini sudah langka. Jadi bisa diedukasi, diberitahu bahwa tidak menggunakannya terlalu banyak ya. Jadi tidak dieksploitasi. Demikian. Jadi diedukasi masyarakatnya. Kemudian mengembangkan dan mempertahankan sistem pengelolaan keanekaragaman hayati, termasuk pembagian keuntungan yang adil. Keanekaragaman hayati itu boleh dimanfaatkan, boleh digunakan ya, tentu dengan pengelolaan keanekaragaman yang berkelanjutan. Misalkan kita menggunakan atau memanfaatkan sumber alam laut nih, ikan-ikan di laut boleh dikonsumsi, boleh diambil ikannya, boleh, tapi tentu dengan regulasi atau aturan-aturan tertentu. Jadi hanya sekian ton atau sekian kilo misalkan, atau ikan yang ukurannya umurnya berapa yang boleh dipancing itu. Nah, itu yang perlu disosialisasikan kepada para nelayan, misal kalau di wilayah laut ya gitu. Kemudian ada standar harga. Nah, ini juga perlu diupayakan sehingga konservasi tetap bisa dilakukan. Jadi walaupun ikannya diambil, tapi tetap hewan-hewan lainnya tetap bisa tumbuh dan tetap bisa berkembang. Jadi yang diambil bukan bibitnya, bukan yang usianya baru 2-3 hari, sebulan, 2 bulan, tapi yang memang sudah bisa dikonsumsi dan layak secara aturan untuk diambil. Itu salah satu untuk upaya konservasi supaya keanekaragaman hayati tidak rusak pun tidak punah gitu ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau kamu merasa ada yang ingin ditanyakan, kalau kamu nggak ngerti atau Ibu kecepatan, boleh di kolom komentar saja, japri ke Ibu boleh, chat di Classroom boleh. Jadi silahkan kita komunikasi supaya kamu tetap bisa belajar walaupun daring. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.